Oke, selamat malam pada Bapak Andi yang kami hormati. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas UAS yang berjudul aplikasi metode transportasi dalam optimasi biaya distribusi barang berupa obat herbal pada PT Hillwheel International. Dengan ini berikut list dari anggota-anggota dari kelompok 5 yaitu Kandai, Bayu Andika, Tesalonika Presa, Apendi Riyadi, Arepanus, Yosua Kristiawan, dan Wilda Irma Fikrian. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pendahuluan. PT HWI adalah singkatan dari Hillwheel International yang merupakan perusahaan multi-level marketing yang disingkat LMM. Pada perusahaan tersebut bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan saluran distribusi yang telah dijalankan perusahaan dan yang diterapkan oleh PT Hillwheel International agar penelitian dapat meningkatkan dalam jualan. Mulai dari armada yang mesinnya masih memadai untuk mengangkut muatan berupa pengiriman barang, sehingga waktu tempuh sesuai dengan keadaan di jalan. Berikut adalah kendala yang dialami. Itu terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Jumlah atau kuantitas barang yang distribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan adalah tertentu. Yang ketiga, jumlah atau kuantitas barang yang dikirimkan dari suatu sumber ke suatu permintaan atau kapasitas sumber. Yang terakhir adalah biaya transportasi dari satu tujuan ke suatu tujuan. Berikut adalah rumus transportasi dapat kalian lihat yang minimalkan dengan rumus ditampilkan sebagai berikut. Baiklah, saya akan membacakan langsung dari keterangan biaya transportasi per botol. Dari rumus tersebut dijabarkan ada X, A, I, B, M, dan N. Yang pertama adalah jumlah, artinya adalah jumlah barang yang distribusikan. Yang A, jumlah barang yang ditawarkan. Dan sedangkan B, jumlah barang yang diminta. Dan M, banyaknya sumber. Dan terakhir, N adalah banyaknya tujuan. Slide selanjutnya adalah menyelesaikan masalah transportasi. Menentukan solusi feasible awal dengan menggunakan metode pendekatan Vogels. Terdapat 3 metode untuk menentukan solusi feasible awal, yaitu yang pertama metode pojok barat laut, yang kedua adalah metode biaya terkecil, dan yang ketiga metode pendekatan Vogel. Adapun metode penelitian, perancangan sistem merupakan bagian yang penting dalam membuat suatu sistem ataupun aplikasi. Perancangan sistem ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang metode pengerjaan yang akan dibuat. Dimulai dari start, yaitu studi literatur, observasi, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, pengumpulan data, pemodelan matematika, masalah optimasi, dan linear programming. Lalu menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan model matematika. Dilanjutkan dengan proses optimasi menggunakan metode transportasi, validasi model, dan terakhir adalah analisis hasil dan penarikan kesimpulan. Lanjut slide-nya. Oke, ini adalah hasil dan pembahasan. Nah, dari tabel 1 ini ada kapasitas, data kapasitas tiap wilayah dalam distribusi obat. Yang pertama, Jakarta, Jawa
sejumlah 151.550 persediaan obat. Dan Jakarta Sumatera ada 135.850. Jakarta Sulawesi 157.285. Dan terakhir adalah Jakarta Kalimantan 157.285 dengan jumlah total 601.970. Ini sumber dari PT Health Well International. Selanjutnya yaitu tabel biaya pengiriman wilayah dari asal Jakarta, titik distribusi Klaten, jumlah produk dalam botol yaitu 30.400, biaya per botol 80, total biaya 2.432.000. Untuk Semarang, jumlah produk 29.575, biaya per botol 165, total biaya 4.879.875. Untuk Cirebon, total produk 32.560, biaya per botol 290, dan total biaya Rp9.442.400. Untuk Bekasi, total atau jumlah produknya 28.840, biaya botolnya 350, total biaya Rp10.094.000. Untuk Surabaya 30.175, biaya per botolnya 225, total biayanya Rp6.789.479. Dan di total biayanya yaitu 33.637.750 rupiah. Sumber dari Diolah 2020. Next. Tabel berikutnya yaitu pengenalan wilayah Sumatera. Nah, asalnya dari Jakarta, titik distribusi Batam, jumlah produknya Rp38.900, biaya per botolnya Rp5.650. Total biaya Rp219.785.000. Terus untuk Pekanbaru, jumlah produknya Rp35.800. Untuk biaya per botol Rp2.000. Untuk total biayanya Rp61.600. Untuk Palembang Rp29.500, biaya per botol Rp2.650. Total biaya Rp78.175.000. Lampung 31.650, biaya botol Rp2.650, dan total biayanya Rp83.872.500. Total biaya Rp400.432.500. Diolah dari 2020. Baik, selanjutnya tabel 4 ada biaya pengiriman wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Asalnya dari Jakarta, titik distribusinya Makassar dengan jumlah produk 33.000, biaya per botolnya 2.650 dan total biayanya 87.450. Yang kedua, titik distribusi Palu, jumlah penduduk 27.690, biaya per botol 4.335, total biaya 120, 36.200. Titik yang selanjutnya Kendari, jumlah produknya 31.575,
biaya per botolnya 4.665, total biayanya 147.297.400. Selanjutnya, titik distribusi di Bima, jumlah penduduk. Jumlah produknya 29.865, biaya per botolnya 2.335, total biayanya 69.734.780. Yang terakhir, titik distribusi Pontianak, jumlah produknya 35.155, biaya per botolnya 3.000, dan total biayanya 465.000. Jadi total biayanya 529.983.380. Next. Ada tabel kelima, jumlah biaya distribusi per botol dari Jakarta ke Jawa. Biaya tiap botolnya yaitu 60,20. Dan ke Sumatera ada 70, ke Sulawesi 120,25, dan Kalimantan 157,285. Yang kedua, tabel ke Jawa yaitu 80,20, ke Sumatera 90, Sulawesi 117,15, dan Kalimantan 102,675. Yang ketiga, ke Jawa yaitu 76,23, ke Sumatera 80,60, ke Sulawesi 157,285, Kalimantan 80,50, dan terakhir dari Jakarta ke Jawa yaitu 80,75, ke Sumatera 80,50, ke Sulawesi 102,675, dan Kalimantan 88,85. Oke. Baik, dari tabel yang disebutkan tadi, kita dapat data, kemudian data yang diperoleh diformulasikan ke dalam bentuk model matematika pada persamaan linear, yang fungsinya dapat ditulis sebagai berikut. Berikut adalah rumus untuk meminimumkan biaya distribusi. Jadi di sini adalah mencari Z dengan rumus sigma I sampai dengan N, M, kemudian sigma J sama dengan 1 sampai dengan N, di mana dikali C, IJ, X, IJ, di mana kita dapat lihat di bawah ini, Z itu sama dengan 60,20 dikali X11, di mana X11 ini adalah X kolom pertama, baris pertama, lalu kemudian ditambah dengan 70 X12, ditambah lagi 120,25 dikali X13, ditambah 157,285 dikali X14, ditambah 80,20 dikali X15, ditambah 90 dikali X21, ditambah 117,15 dikali X22, ditambah 102,675 dikali X23, ditambah 76,23 dikali X24, ditambah 80,60 dikali X25, kemudian ditambah 157,285 dikali X31, ditambah 80,50 dikali X32, ditambah 80,75 dikali X33, ditambah 80,50 dikali X34, ditambah 80,75 dikali X35, ditambah 80,50 dikali X41, kemudian ditambah 102,675 dikali X42, ditambah 88,85 dikali X43, itulah jumlah keseluruhan. Lanjut. Kemudian dengan batasan penawaran kapasitas gudang, di mana X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah X14 sama dengan 151.550
kemudian X15 ditambah X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan 135.850. Kemudian selanjutnya X24 ditambah X25 ditambah X31 ditambah X32 sama dengan 157.285. Kemudian X33 ditambah X34 ditambah X35 ditambah X41 ditambah X42 ditambah X43 sama dengan 157.285. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tessa. Selanjutnya dicari solusi visible awal dengan cara menggunakan metode FAM. Tahap pertama dapat kita lihat pada tabel 6 sebagai berikut. Next. Jadi dari perhitungan dengan menggunakan metode MODI pada tabel 5, telah didapatkan bahwa semua nilai variabel yang non-basi itu bernilai positif. Maka dapat dikatakan bahwa solusi visible awal yang didapat dengan metode FAM sudah optimal. Dan untuk tabel indeks perbaikan MODI dengan nilai positif juga dapat dilihat pada slide berikut untuk lebih jelasnya. Kemudian untuk biaya indeks perbaikan dan kesimpulan akan dilanjutkan oleh Bayu Andika. Silahkan Bayu. Ya baik, saya akan melanjutkan dari total perhitungan dari tabel-tabel yang sudah ditampilkan sebelumnya. Ya, ini di dalam biaya indeks perbaikan adalah totalnya itu adalah didapatkan 13.818.875 dikali 60,2 dan ditambah dengan jumlah 716.250 dikali 70 dan ditambah dengan jumlah 649.915 dikali 117,15 dan ditambah bilangan 5.299.830 dikali 80,85 yang dimana hasilnya didapatkan ya ini adalah 1.311.341.280 rupiah. Baik, setelah didapatkan hasil perhitungan, di sini kesimpulannya adalah metode transportasi menjadi salah satu metode penyelesaian untuk kasus dari beberapa sumber ke tujuan lebih dari satu tujuan, yang dimana dalam penelitian ini terkait optimalisasi biaya distribusi obat herbal pada studi kasus PT Hellwell International dengan cakupan wilayah atau kecamatan menjadi wilayah distribusi. Metode transformasi dengan menggunakan metode MODI dan metode FAIM dapat meminimalkan biaya distribusi obat herbal dengan melihat perhitungan dari perusahaan dengan metode biaya terkecil adalah sebesar yang ditotalkan tadi adalah 1.529.037.010 rupiah menjadi 1.311.341.280 rupiah sehingga lebih hemat sebesar 168.399.455. Jadi dari total untuk biaya transportasi yang ditotalkan yaitu adalah jumlah sebagai 1.529.037.10 rupiah. Ya ini dengan dijalankannya metode transportasi ini dapat mengurangi biayanya itu menjadi 1.311.341.280 rupiah. Ya ini kembali lagi diulang didapatkan hasil yakni 108.399.450 rupiah. Baik, demikian dari yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 yang terutama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sepriandi Pardingotan STMT yang sebagai dosen pada mata kuliah ini.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.